semuanya. Shalom Bapak Ibu, setiap jemaat juga yang sedang beribadah bersama-sama dengan kita melalui YouTube. Selamat pagi, shalom. Semoga kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Hari ini kita mau beribadah kembali. Pada hari Minggu ini kita mengucap syukur karena dengan kasih karunia Tuhan kita boleh sehat, kita boleh duduk sama-sama di sini, berdiri ataupun lewat ibadah di rumah. Saya mengucap syukur buat Bapak Ibu dan setiap jemaat. Kita mau awali minggu ini, kita mau beribadah sama-sama. Saya sebelum kita mau menyembah Tuhan, menaikkan pujian, penyembahan, saya mau bacakan satu ayat dari Mazmur 135 ayat 3. Mazmur 135 ayat 3, pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Seringkali kita bingung gitu, kenapa ya saya harus puji Tuhan gitu. Sebenarnya gak ada alasan lain sih, karena memang dia layak dipuji dan dia layak ditinggikan. Amen. Apapun situasinya, menurut kita jelek situasinya, menurut kita aduh kok saya gak beruntung, aduh kok Tuhan kayaknya gak bersama saya. Tapi apapun situasinya, kita mau memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Titik gitu. Tuhan itu baik. Ada koma sih di sini. Tuhan itu baik, koma. Amen. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah gitu. Nama Yesus adalah nama yang terindah bagi setiap kita. Di tengah segala situasi, nama Yesus lah nama yang bisa kita teriakan, nama yang bisa kita serukan, nama yang bisa kita sampaikan gitu. Nama yang bisa kita sembah dan kita agungkan. Oke, mari kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang menyempurnakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar Tuhan bahwa nama-Mu begitu indah dan mulia Tuhan dalam hidup kami. Kami mau Tuhan mengawali hari ini Tuhan, beribadah di tempat ini dengan penuh sukacita-Mu Tuhan, sukacita dari surga. Kami rindu Tuhan memuji-Mu Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Ketika kami bisa melompat, ketika kami bisa berseru Tuhan, kami mau Tuhan menaikkan setiap pujian dan penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Dia dengan segenap hati dan jiwa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau mulia Tuhan, Engkau layak dipuji dan layak ditinggikan. Kami mau berseru padamu Tuhan. Kasih Tuhan, Tuhan kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur karena keajaiban-Mu Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan dengan senap hati buat setiap yang terjadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau naikkan setiap pujian kami Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyatakan syukur kita pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan
bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas setiap perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Mari kita nyatakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami mau berseru Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Kau layak ditinggikan, kami mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, nama-Mu indah, nama-Mu mulia Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita deklarasikan iman kita, kita nyatakan setiap pujian kita kepadanya, karena Dia adalah Allah yang agung, Dia adalah Allah yang besar, Allah yang telah berkorban atas hidup kita, Allah yang telah membuat hidup kita, Allah yang telah menjadikan kita menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 bermazmur bagi namanya. Kau yang layak
namamu besar Tuhan. Oh, mulia bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan ini, kita mau nyatakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Nyatakan mulia-mulia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Kau mulia Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Mari katakan bersama glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Haleluya, pujimu. Mari sorak-sorai, kita bertepuk tangan. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Tuhan, kami mau meninggikan namamu Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan dengan hati yang siap memuji Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau menaikkan setiap pujian melalui mulut kami dari hati kami Tuhan. Kami tahu namamu besar, namamu berkuasa, namamu mulia, namamu indah Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendeklarasikan Tuhan kemenangan di dalam namamu Tuhan, kemuliaan di dalam namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap sakit penyakit, setiap duka, setiap kesulitan Tuhan, Kau menang di atasnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar berikan kami hati yang teguh dan memandang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar
Biar benar Tuhan, hari ini kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Gak terbatas Tuhan melalui YouTube ataupun yang kami ada di tempat ini. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Amen. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan, nama-Mu ditinggikan Tuhan. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami Tuhan. Sebab kami siap Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dengan Amen. segenap hati dan segenap jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Yeay. Saya tanya lagi ya. Shalom saudara. Shalom. Coba boleh kasih senyuman atau sapaan ke samping kanan kirinya. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Kita walaupun dari masker ya, tapi kelihatan tuh kalau senyum. Ya, kita mau bersukacita pada pagi hari ini. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Saya percaya gitu, kita tuh lebih dari pemenang. Walaupun orang-orang bilang kita bisa apa gitu, tapi kita punya Tuhan Yesus yang bersama kita. Amin. Kita hari ini nggak ada drum, tapi saya pengen kita semua tuh bertepuk tangan, kita bersukacita sama Tuhan. Amin. 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 Lebih dari pemenang. Ayo kita bertepuk tangan sama-sama, kita bersukacita di dalam Tuhan. Kau menjadikan kita lebih dari pemenang. Kita bisa menaklukkan setiap perkara dalam hidup kita karena ada Yesus bersama kita. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lambaikan, kita nyatakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita puji Tuhan sekali lagi ya dari awal. Kita menyatakan bahwa kita lebih dari pemenang dan iblis telah dikalahkan dalam kuasa nama Yesus. Amin. Dengan sukacita katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Nanti kalau saya bilang kita lebih dari pemenang, saudara juga bilang kita lebih dari pemenang ya. Nah, kita katakan nih. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih. Katakan jika Allah Jika Allah di
sebelum siap mendengarkan firman Tuhan, apakah ada pengumuman dulu? Pengumuman? Nggak ada ya? Oke, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Ferry Felani. Kita mengucap syukur buat keberadaan Bapak di sini. Hari ini kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk mempersiapkan setiap firman, untuk boleh bertumbuh dalam hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang begitu nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan udah menjadikan kami lebih dari pemenang. Engkau telah membawa kami Tuhan, membawa kami pada kemenangan. Engkaulah Allah yang mulia, Allah yang bertahta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami mau sungguh-sungguh hidup Tuhan di dalam firman. Kami mau sungguh-sungguh hidup Tuhan dalam keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan, Yesus Kau kebenaran yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kami mau hidup bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan bahwa Kaulah kebenaran yang hidup dalam diri kami Tuhan Yesus. Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, kami mau hidup hanya bagi-Mu Yesus. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau hidup bagi Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau hidup bagi Yesus. Selama ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa dunia ini gak bisa memisahkan kami dari Engkau Tuhan. Kami tetap melekat padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami membuka hati untuk hadirat-Mu, untuk jamahan-Mu, dan untuk semua hal yang Kau ingin sampaikan dan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh firman-Mu hari-hari ini untuk mengarahkan seluruh kehidupan kami. Supaya kami tidak tertelan oleh arus dunia, oleh keinginan dunia, oleh apa yang dunia tawarkan. Giringan dari ketakutan akibat COVID dan semua hal yang kami lihat dengan panca indera kami. Biar kami boleh mengarahkan hidup kami pada perkara-perkara yang kekal. Sesuatu yang datang dari Tuhan. Kami masih hidup di dunia ini, tapi Alkitab berkata bahwa perjuangan kami tidaklah secara duniawi, tetapi secara rohani. Karena itu berbicara buat setiap pribadi di tempat ini Tuhan Yesus. Aku percaya bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Terlepas apapun yang menjadi pergumulan kami hari-hari ini. Biar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengalami kemenangan.
dan menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah untuk kami semua. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara kasih. Shalom, selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Sehat-sehat semua? Dalam keadaan yang baik semuanya ya. Oke, senang sekali saya bisa ada di sini. Pak Andi sangat bermurah hati kepada saya untuk mengizinkan saya sering ada di sini. Sebetulnya setiap ya, boleh Pak, puji Tuhan. Aduh, karena mencintai hari-hari ini artinya beda Bapak Ibu ya. Dulu namanya sayang itu peluk dan tepok gitu. Tapi sekarang waktu kita jaga jarak itu artinya sayang. Pakai masker itu artinya sayang, kecuali diizinkan membukanya gitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk langsung saja kita belajar satu hal dari firman Tuhan supaya waktunya tidak terbuang banyak. Saya takut perlu waktu yang lebih untuk menjelaskan hal ini. Pak Andi bicara, sampaikan ke saya bahwa saya diminta untuk bicara tentang berkarya dalam kerajaan Allah di akhir zaman ya Pak. Betul ya? Betul. Akhir zaman itu makin nyata Bapak Ibu saudara kasih ya. Setahun ini kita melihat ada begitu banyak orang dipanggil Tuhan. Gak peduli tua muda karena COVID ataupun bukan, itu yang namanya gang rumah saya tuh hampir tiap minggu ada bendera kuning sekarang. Saya udah kehilangan keluarga, orang tua saya di tahun lalu. Kemarin saya kehilangan sahabat terbaik saya, Raditya Oloan, Pastor Raditya Oloan dipanggil Tuhan. Wow, masih muda banget, tapi intinya adalah kita gak mengerti rencana Tuhan. Tapi ini akhir zaman, tanda-tandanya nyata banget. Dan kita gak boleh membuang-buang waktu tertelan dengan semua kebutuhan dunia dan pengajaran duniawi. Bukan berarti kita gak perlu pekerjaan, perlu. Bukan berarti kita gak perlu urus keluarga dan hal-hal duniawi lainnya. Bukannya berarti kita gak ke mall, tetapi kita harus mengisi hidup kita dengan nilai-nilai kekekalan. Karena kalau kita sudah sampai peti mati, semua yang wow udah gak ada artinya Bapak Ibu. Betul gak sih? Makan enak, baju mewah itu kalau udah di dalam peti mati itu udah gak ada rasanya. Dan hidup itu betul kata Alkitab seperti uap gitu ya. Jadi kalau kita gak menggunakan waktu yang ada hari-hari ini, Alkitab berkata bahwa pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi bahkan buat rekan-rekan yang masih muda-muda gitu ya. Saya juga masih muda. Kita gak boleh ceroboh untuk bilang masih lama lah yang tua duluan. Enggak. Yang muda duluan juga banyak gitu ya. Kita mau hamba Tuhan, kita mau melayani pasti Tuhan lindungi. Enggak juga loh. Hamba-hamba Tuhan yang saleh dan mengasihi Tuhan. Sahabat-sahabat saya, rekan-rekan Pak Andi pasti tahu di grup kependetaan GBI ya Pak. Hampir setiap bulan, hampir setiap minggu ada hamba Tuhan meninggal. GBI loh ya, tepuk tangan bahasa roh loh. Tetap aja kalau dipanggil Tuhan, panggil Tuhan begitu. Jadi karena ya ada hal yang kita perlu tahu bahwa kekekalan itu bukan akhir. Kematian bukan akhir buat kita orang Kristen, tapi awal. Nah tapi kalau kita diizinkan ada di dunia ini, ada suatu maksud Bapak Ibu, iya sih? Ada sebuah maksud ilahi yang kita temukan. Jadi jangan cuma sekedar hidup lebih lama tapi gak tahu ngerjain apa. Jangan sampai ulang tahun, happy birthday, panjang umur ya. Terus kita udah menang tuh, kita cuma menang tua aja, menang panjang umur. Tetapi setiap tahun gak pernah ada yang kita kerjakan bagi kerajaan Allah. Wow, saya terpukul Bapak. Satu kali saya mau ulang tahun seminggu sebelumnya, jadi itu tahun berapa tahun lalu ya, mungkin 5-6 tahun lalu. Jadi saya ulang tahun tuh 7 Februari, jadi seminggu sebelumnya ada di gereja gitu ya. Terus teman saya rangkul, saya bilang gini, minggu depan ulang tahun nih pastor kita, mau hadiah apa gitu ya. Terus saya cuma senyum-senyum kan, asik ya mau ulang tahun seminggu di awal tuh ditawarin hadiah. Tapi tiba-tiba saya terpukul, mengingat bahwa oke, tahun depan nih saya umur berapa ya gitu. Dan saya udah ngerjain apa aja untuk kerajaan Allah. Berapa banyak rencana Tuhan dan kehendak Tuhan yang saya sudah kerjakan dan genapi dalam kehidupan saya. Tiba-tiba tahun itu ulang tahun saya penuh dengan duka cita Bapak Ibu. Hanya karena menyadari bahwa kayaknya saya cuma jadi hamba Tuhan yang baik. Tetapi ada berapa banyak misi gitu ya, tugas, tanggung jawab yang dipercayakan pada saya oleh Tuhan yang saya selesaikan begitu. Nah saya ingin sampaikan satu pesan, satu khotbah yang ini berbicara kuat dalam kehidupan saya. Dan saya ingin memulai dari satu ayat firman Tuhan yaitu Yoel pasal 3. Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kita mau bahas ayat ini. Yoel pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini.
Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Hal apa yang perlu dimaklumkan? Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan pahlawan-pahlawanmu. Bapak Ibu saudara kasih, sadarkah kita bahwa setiap hari dalam hidup kita sebagai orang Kristen, setiap hari kita berhadapan dengan pertempuran. Sebagai orang percaya nih, setiap hari begitu kita membuka mata kita, setiap hari kita sadar atau tidak, tahu atau tidak, kita sedang berada di tengah-tengah peperangan. Bahkan boleh saya katakan begini, detik di mana kita percaya Yesus, detik di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara otomatis kita sudah masuk ke dalam sebuah peperangan, sebuah pertempuran. Karena kerajaan kegelapan ingin membawa jiwa-jiwa untuk binasa, untuk meninggalkan Tuhan. Begitu kita ada di pihak Tuhan, betul Allah di pihak kita, betul kita diberkati Tuhan. Tetapi kita menjadi musuh dari kerajaan kegelapan. Nah, sadarkah kita bahwa setiap hari ada pertempuran di pikiran kita? Antara berbuat curang atau berbuat jujur di hati kita, antara mengampuni atau tetap membenci. Setiap hari antara rencana Tuhan dan kehendak Tuhan atau ego dan ambisi sendiri. Itu setiap hari Bapak Ibu. Setiap hari kita seringkali gak sadar. Tetapi ada sebuah pertempuran yang dihadapi bukan hanya untuk orang muda loh Bapak Ibu kasih. Bahkan Bapak Ibu yang sudah umur, yang sudah usia lanjut sekalipun sebagai orang Kristen. Juga berada di tengah-tengah pertempuran. Mungkin kita kalau dengar tema begini nih kayak ngomong ini mah temanya anak muda, anak khotbah youth gitu ya. Tapi enggak, orang tua pun juga harus sadar bahwa kita ada di tengah-tengah pertempuran. Siapa bilang orang-orang tua tidak bisa bertempur? Pendiri industri pornografi terbesar di Amerika, namanya Hugh Hefner, itu meninggal beberapa tahun yang lalu di usia 91 tahun Bapak Ibu. Umurnya lumayan panjang loh. Banyak hamba Tuhan di umur 30-40 tahun meninggal. Ini pendiri industri pornografi terbesar di Amerika yang namanya Playboy. Bapak Ibu pasti pernah dengar lah ya. Majalah Playboy atau tayangan-tayangan. Ya mungkin nonton enggak ya. Tapi tahulah gitu. Karena itu industri. Industri yang terkenal sekali dari zaman dulu sampai sekarang. Dan foundernya, pendirinya itu meninggal di usia 91 tahun. Waktu saya lupa beberapa tahun yang lalu saya baca beritanya di internet. Intinya begini, bahwa sampai usia 91 tahun, orang ini dipakai iblis dalam pertempuran untuk menyeret sebanyak mungkin orang meninggalkan Tuhan, terikat, terbelenggu, binasa, pernikahan hancur, kelainan seks dan semua. Orang ini dipakai iblis luar biasa loh. Di usia dari muda ya sampai usia 91 tahun. Siapa bilang orang tua gak bisa dipakai Tuhan dalam pertempuran ini? Mungkin orang tua gak bisa angkat senjata, mungkin orang tua gak bisa doa keliling karena udah rematik Bapak Ibu. Tapi saya percaya ada orang tua yang bisa berdoa buat generasi di bawahnya. Ada orang tua yang bisa meneladani, ada orang tua yang bisa memberikan mungkin support dana atau apapun. Memberikan hatinya, telinganya untuk mendengarkan generasi di bawah kita. Sadarkah kita bahwa pertempurannya luar biasa? Ini terutama juga untuk Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah gitu ya atau di sini. Yang rasa bahwa aduh saya usianya sudah umur lah, udah 50 ke atas, 60 ke atas, 70 tahun ke atas. Ngapain sih ngomongin pertempuran? Betul, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah usia pensiun, sudah lebih santai gitu ya. Tapi setiap hari kita ngalamin pertempuran juga kan gitu ya. Takut meninggal, takut anak gak sayang sama kita. Tapi lebih daripada itu, generasi di bawah kita sedang mengalami pertempuran yang hebat sekali gitu. Saya cuma kasih contoh saja. Waktu 2015, saya baru punya anak. Bulan itu jadwal khotbah saya kosongin Bapak Ibu. Karena kan belum tahu anaknya lahir kapan. Karena kita berharap normal. 1 bulan Februari itu saya kosongin gitu. Sampai ternyata anaknya lahir di awal Februari. Ya udah kosong begitu. Saya santai aja kalau ada yang ngundang boleh, enggak juga gak apa-apa. Ada satu orang ngubungin saya untuk saya minta khotbah di sebuah retret gitu ya. Retret sekolah. Saya pikir SMA, ternyata SMP. Ngomong sama anak SMA aja saya udah susah gitu. Karena generasi Z, generasi digital itu udah beda ngomongnya sama pembahasannya sama generasi anak-anak muda di zaman saya, apalagi zaman Pak Andi ya Pak. Jagoannya udah beda gitu ya, musiknya udah beda. Ini generasi di bawah lagi SMP gitu kan. Itu kan habis SD SMP kan gitu.
Wah tapi saya ya udah, toh juga gak ada yang dikerjakan hari itu, ya udah deh daripada ngurus bayi terus keluarlah sekali-sekali. Saya pergi, datang, dan mereka retret di sekolah gitu, di sekolahan. Waduh, itu ada hampir 100-an anak muda gitu ya. Mereka tuh sekolah Kristen banget sekolahnya, Kristen banget. Jadi yang namanya foto Yesus gitu ya, itu gambar itu ada hampir di setiap sudut sekolah. Hampir di setiap sudut sekolah gitu. Jadi wah Kristen banget deh pokoknya gitu ya. Waktu pujian penyembahan saya cuma isi 2 sesi. Itu jam 6 sore sama jam 9 malam gitu. Nah jam 6 sore datang, mereka nyembah Tuhan itu udah gak pakai teks juga bisa Bapak Ibu. Itu kan anak-anak GBI, tanda kutip ya, anak-anak gereja tepuk tangan nih gitu. Wah saya pikir saya disuruh khotbah tentang anak muda, terus dikasih tema ini itu. Mereka nih kayaknya udah ngerti semua nih, kayaknya orang anak-anak gerejaan yang yang diminta bahas tema-tema seperti ini nih, pemulihan, mengampuni, kok kayaknya mereka udah sering dengar kali ya, kecuali anak-anak yang nggak hafal lagu-lagu rohani terkini gitu. Saya mikirnya begitu, asumsinya begitu. Saya mulai khotbah di sesi pertama, yang anak-anak muda yang dengerin saya khotbah itu ngobrol semua. Saya tuh udah teriak-teriak loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu saya kalau khotbah anak muda, saya tuh kalau teriak-teriak jalan-jalan. Ini karena ada kamera aja saya gak berani jalan, takut hilang gitu kan. Saya geser hilang di kamera, nanti bingung mana pendetanya. Saya tuh udah gatel mau gerak sebenarnya, cuman di sini nggak boleh kan begitu. Oh khotbah anak muda udah keliling-keliling gitu kan, nggak bisa diam. Saya kan orang sanguin yang nggak bisa ini gitu, harus ditancap pakai paku kakinya baru nggak bisa gerak. Tapi ya udah. Jadi saya tuh udah khotbah teriak-teriak, mereka tuh ngobrol dan guru-gurunya nggak ngediemin. Gurunya main HP di belakang, nggak ada yang bantu saya sampai saya bilang, guys, nggak anak muda ya, guys. Saya bilang, boleh nggak sebentar, boleh nggak stop sebentar, jangan ngobrol dulu, boleh nggak lihat saya sebentar, 30 menit aja please, saya bilang begitu. Please 30 menit aja, setelah itu terserah kalian deh begitu. Saya coba terus mengembalikan track mereka untuk merhatiin saya tuh berkali-kali dan akhirnya selesai juga sambil kelelahan saya, aduh. Ini ngediemin mereka aja susah tuh, kayak menghentikan air terjun kayaknya susah banget gitu. Aduh gitu. Terus kita break, itu jam berapa ya, jam 4 sesinya sampai jam 6. Jam 6 maghrib gitu kita dikasih makan kan. Habis itu game sampai jam 9. Enggak, jam 6 ke jam 7, jam 8. Saya 3 jam nunggu di sekolahan gitu ya, di kantor guru mati gaya Bapak Ibu. Bingung mau ngapain gitu ya, gak ada yang nemenin saya. Anak-anak muda main, saya liatin mereka main games gitu ya. Gurunya juga hampir gak ada yang ngajak saya ngobrol yang gimana lah ya. Cuman nyapa basa-basi terus udah ditinggal. Terus saya bingung, bengong. Saya doa ya sama Tuhan, Tuhan ini retret kok enggak banget gitu ya. Enggak banget artinya kok enggak menyenangkan retretnya gitu. Saya ditinggal gitu, terus saya digantung 3 jam gitu. Anak-anak pesertanya juga enggak dengerin saya khotbah gitu ya. Kayaknya susah banget. Saya doa sama Tuhan, saya doa gitu ya. 3 jam tuh sambil lihat mereka, sambil doa, sambil memantau situasi. Saya baru punya bayi Bapak Ibu. Baru punya bayi itu tiap berapa jam bangun ya. Mata saya tuh udah kayak kungfu panda, udah hitam-hitam sini ya kan. Kalau kurang tidur gitu. Saya pikir udah deh. Sesi berikutnya jam 9, selesai jam 11. Udah pokoknya khotbah sikat aja. Udahlah paling anak-anak udah pada ngerti. Wah ini kayaknya anak-anak gereja tepuk tangan ini kayaknya udah mungkin udah dipulihkan. Cuman kurang diajar etika aja gitu ya. Untuk dengerin kita gitu. Cuman kayaknya udah ngerti lah. Mungkin firman ayat udah sering denger di gerejanya segala macam. Udah deh saya khotbah dan cepetan pulang. Udah ada bayi menunggu di rumah. Gitu kan mikirnya kan begitu kan. Ya udah saya doa. Tiba-tiba Roh Kudus kayak bilang di hati saya untuk saya ubah khotbahnya. Ya udah saya tiba-tiba nurut aja gitu, ada sebuah khotbah yang saya khotbahin deh, tetapi di otak tuh gini, apa iya mereka perlu dengar khotbah kayak begini? Kayaknya mereka udah tahu deh gitu. Di hati saya tuh cuma begitu pikiran saya, tapi di hati bilang enggak, sampaikan aja. Yang namanya nurut sama Tuhan tuh udah paling penting Bapak ya. Taat sama Tuhan tuh udah harus. Ya udah, saya datang, saya maju ke depan dah, saya khotbah. Entah kenapa malam itu situasinya lebih kondusif. Ada yang ngobrol nggak ada, tetapi mungkin udah malam, rada-rada ngantuk kali ya, habis makan malam gitu segala macam. Jadi ya lebih diem dikit lah. Saya khotbah, terus sambil lihat jam dan lihat rundown, dikasih rundown, saya disuruh altar call, saya disuruh doain anak-anak. Saya bilang apa yang mau didoain lagi sih gitu. Kayaknya anak-anaknya udah tahu deh, pikiran saya gitu lagi kan. Kayaknya udah tahu deh, udah pada ngerti deh. Mereka diem-diem gini juga kayaknya udah sering dengar khotbah kayak begini di gerejanya deh. Udah, jadi saya cuman tutup dengan santai aja khotbah saya. Udah deh, ini di jam 11 malam. Doa, nyanyi satu lagu lah biar kayak retret gitu ya. Kan kalau retret
nyanyi nyembahnya gitu ya. Satu lagu deh gitu. Dan udah saya pulang, udah punya bayi, udah ngantuk dan sebagainya. Udah begitu nyembah, ternyata di luar skenario Bapak Ibu. Tiba-tiba satu ruangan dilawat Tuhan. Kalau saya boleh hitung dari mata saya hari itu ngelihat seluruh ruangan, kira-kira hanya 10% yang berdiri. Yang lain tuh rebah di bawah. Itu bukan cuma rebah ya, teriak-teriak, jerit-jerit, nangis histeris. Saya juga gak siap, saya pengen pulang kan. Udah siap-siap, paling gak mau dengerin gue, paling udah pada tahu. Otak saya gitu, udah deh kita tutup aja nyanyi nyembah. Begitu lagi nyembah, waduh kaget dong, terjadi kekacauan. Waduh, guru-guru yang di belakang mulai maju dong. Kenapa nih gitu kan, handphone ditaruh, tadinya main handphone sendiri gitu ya. Saya juga ada bingungan gitu, waduh ya udah deh saya mulai doain satu persatu. Wah pelepasan Bapak Ibu, itu anak SMP. Nah di pikiran saya kan begini, anak SMP bandelnya seberapa sih? Kan baru dari SD. Kalau SMA tuh baru. Tawuran tuh bisa di SMA gitu ya. Saya mikirnya gitu, apalagi anak sekarang jarang lah tawuran. Anak SMP tuh apa sih dosa-dosanya? Udah sih, cuman kayaknya menurut saya waktu itu ya tahun 2015. Kayaknya anak-anak SMP sekarang lebih culun-culun gitu dibanding zaman dulu gitu. Anak SMP tuh lebih apa, pakai penggaris besi, tawuran. Itu zaman saya gitu kan. Anak SMP sekarang kayak lucu-lucu gitu. SMA baru kelihatan bandelnya kan. Bisa ke diskotik tuh SMA biasanya, nggak ada SMP. Tapi mereka pelepasan. Bapak Ibu suka sih? Orang itu gak akan pelepasan sampai segitunya kalau gak ada sesuatu di dalamnya. Enggak. Itu kan ibarat sarang tawon, kalau ada tawonnya kan digebrak tawonnya keluar kan begitu. Sarang ular dipukul sarangnya diganggu ularnya keluar. Kan iblisnya gak akan manifestasi kalau gak ada di dalam kan gitu. Itu aja karena saya juga gak siap, kita lagi nyembah Tuhan, Allah ditinggikan, hadiratnya ngejamah itu anak-anak muda. Mereka teriak-teriak, itu anak-anak muda yang ngobrol sendiri tegang kan. Yang sadar tuh yang kak temen saya tolongin kak gitu. Tadi bandel sendiri kan, sekarang udah takut bingung kan ngeliat temen teriak-teriak cerit-cerit gitu ya. Ya udah guru-gurunya juga bingung kan, tiba-tiba guru-gurunya jadi tim pemburu hantu. Wah dalam nama Yesus, tadi aja gak ada yang dalam nama Yesus. Saya gak dibantuin lagi khotbah, mereka ngobrol sendiri. Sekarang tiba-tiba doain anak-anak itu. Ya udah saya doain. Mereka tuh teriakannya aneh-aneh Bapak Ibu. Contohnya gini, dia nangis gitu ya, udah fatal, semuanya udah fatal. Apaan sih udah fatal gitu. Saya bingung, itu anak-anak SMP loh. Mereka teriak-teriak tuh. Bener-bener gak wajar lah begitu. Saya doain satu-satu sampai mereka mulai dilepaskan sampai selesai. Setelah selesai saya panggil guru agamanya. Anak masih muda gitu kan. Pria masih muda. Saya tanya, Pak boleh ngobrol sebentar gak? Pak di sekolah ada bimbingan agama, ada chapel dan sebagainya? Ada. Kok kayak gini sih? Saya bilang gitu. Maksudnya ini sekolah Kristen banget gitu loh. Zaman saya di sekolah negeri aja pergerakan rohani itu dahsyat banget gitu. Ini sekolah Kristen loh gitu. Bayangin Bapak Ibu, sekolah yang katanya sekolah Kristen banget deh, bisa kebobolan. Karena apa? Karena kita di tengah pertempuran. Anak-anak muda, orang tua yang mikir, biarinlah anakku sekolah minggu kok, ikut youth kok. Saya yakin mereka gak akan hafal lagu kalau mereka gak ikut youth. Mereka tuh hafal lagu-lagu bahasa Inggris loh. Lagunya Hillsong, Planet Shakers, Ishak Houghton. Gak pakai teks, mereka nyanyi karena slide-nya mati. Saya bilang, wih luar biasa ya. Saya aja hafal dikit-dikit gitu. Mereka tuh hafal, jingkrak di ibadah malam itu kan. Pas person worship gitu ya. Tapi begitu didoakan semua manifestasi. Berarti kecolongan. Kita ngerasa kita aman. Oh anakku ke gereja, anakku ikut youth, anakku udah Kristen banget. Anakku dengar lagu Hillsong. Hanya karena anak kita dengar lagu rohani. Itu gak menutup kemungkinan iblis bisa bekerja dalam hidupnya kalau dia buka celah. Kita gak ngerti. Gerejanya aktif, dosanya jalan terus juga kita gak tahu. Nah disitu yang saya ingin katakan bahwa kita di tengah pertempuran. Dan bahkan hari-hari ini saya mau bilang bahwa gereja tidak lagi jadi tempat paling aman buat banyak orang. Kalau di sini kayaknya aman ya Pak, di sini aman. Di tempat lain enggak. No. Ada satu anak muda yang saya mentor. Dia kira-kira dia adalah influencer di Instagram lah gitu. Jadi punya followers banyak, dia tuh suka posting quotes gitu ya. Saya mentor dia, masih muda, umurnya bisa 10 tahun di bawah saya gitu ya. Dia cerita, dia bilang ini, tahu nggak ada satu anak muda tuh DM saya, kita hubungin saya di Instagram. Dan dia bilang begini, kakak menurut pandangan kakak LGBT itu gimana sih dalam terang firman Tuhan, LGBT, homoseksual, lesbian, transgender gitu dan sebagainya. Menurut kakak gimana? Ini ada orang tanya gitu sama dia. Terus dia jawab menurut terang firman Tuhan. Lalu anak yang dilayani ini, anak yang DM dia ini cerita, dia bilang gini, Kak saya mau cerita, saya satu kali diajak teman ikut ke sebuah komsel, dia bilang begitu, di gereja. Katanya gerejanya, konon katanya gereja
Kita Pak, gereja kita nih yang model-model begini nih. Datang komsel gitu, ikut komsel, ibadah komsel gitu ya. Waktu mau pulang, ketua komselnya bilang ini, jangan pulang dulu boleh gak? Saya mau kenal kamu, pengen ngobrol-ngobrol gitu. Cowok sama cowok gitu ya, ngobrol. Udah kemalaman, terus dia bilang udah deh udah kemalaman kamu nginep sini aja. Udah kemalaman nanti bahaya dan sebagainya. Waktu nginep Bapak Ibu, ternyata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Anak muda ini disodomi oleh ketua selnya. Dan singkat cerita anak muda itu akhirnya tetap di situ. Karena entah kenapa itu kayak terpengaruh dan itu membuat dia gara-gara disodomi menjadi homoseksual. Dan dia cerita ke anak yang saya mentor ini, Kak di komsel saya ternyata semua jadi satu komsel itu homoseksual semua gitu. Entah dugaan dia adalah karena dikerjain gitu. Karena dikerjain. Ini bukan cerita pertama yang saya dengar Bapak Ibu. Ini bukan cerita pertama loh. Ini cerita kesekian. Saya juga pernah dengar dari seorang anak rohani saya di luar negeri yang satu kali dia ada di Indonesia dia cerita. Dia bilang sama saya, Fer, lu tahu nggak adik gue? Iya tahu, adik lu gimana kabarnya gitu. Dia baru ngaku kalau dia gay. Hah? Saya kaget dong. Kok bisa? Gimana ceritanya? Menurut dia nggak pernah bilang waktu dia dulu sekolah, saya lupa SD atau SMP gitu ya. Dia pernah dikerjain sama pembina-pembinanya di retret anak muda. Bayangin Bapak Ibu dengar itu. Hancur nggak hati saya pas dengar begitu kayak, ya ampun kita pikir tempat gelap itu diskotik. Mangga besar nih gini-gini ya Bapak Ibu. Wah enggak gereja, bisa ada iblis dalam gereja loh. Di retret anak muda yang harus dipulihkan, dirusak di situ masa depannya. Nah saya cuma bilang bahwa kita ada di tengah-tengah pertempuran. Tapi Alkitab bilang apa? Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Kata maklumkanlah di ayat tadi di Yoel 3 ayat 9. Kata maklumkanlah itu bukan kata maklum. Maklumlah dia sakit. Bukan maklum seperti tapi kata ini. To proclaim. Proklamasikan begitu. Nah, ternyata kata maklumkanlah kalau bahasa Inggrisnya kan proclaim, kalau dia pakai Alkitab bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Ibrani kara, pakai Q, kara. Kara itu apa? To call out. To call out itu kira-kira gini. Panggil keluar, gitu. Panggil keluar. Apa artinya panggil keluar? Artinya gini, kita orang Kristen yang selama ini ngerasa aman dan nyaman dengan pekerjaan kita, karir kita, keluarga baik-baik, udah nggak terikat dosa macam-macam, misalnya gitu ya. Tuhan bilang, jangan jadi orang Kristen yang cuma santai doang. Generasi ini di tengah pertempuran. Mau kita muda, mau kita tua, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita apapun. Yuk call out gitu. Artinya keluar dari zona nyaman kita, keluar dari keadaan kita. Karena Tuhan sedang kerjakan sesuatu di antara bangsa-bangsa. Kata bangsa-bangsa ini bukan ngomongin cuma Amerika, Korea. Bangsa-bangsa itu juga bicara soal generasi-generasi Bapak Ibu. Kata generasi ini keren banget. Saya percaya Tuhan kita, Allah kita adalah transgenerational God. Tuhan antar atau lintas generasi. Dia dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu kan 3 generasi kan. Jadi begini, ini terutama buat Bapak Ibu dulu yang senior dulu ya. Tuhan Yesus dia adalah Allah Anda. Tapi dia juga Allah buat anak Anda. Dia adalah Allah buat cucu Anda. Dia Tuhan yang lintas generasi. Tuhan bekerja dalam generasi Anda yang di usia hari ini usia 70-an, 60-an mungkin ya. Tapi dia juga bekerja di usia yang 40, 30-an. Dan dia sedang terus bekerja di generasi di bawah-bawahnya dengan cara yang kreatif, unik dan sebagainya. Karena iblis juga bekerja dengan cara yang kreatif. Kita gak bisa bilang bahwa oh ya biarinlah generasi di bawah bertempuran. Generasi yang di atas itu harus mempersiapkan sesuatu. Harus memberikan sebuah support yang luar biasa. Makanya maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Saya sedih kalau di luar-luar kota suka ada anak-anak muda tuh, anak youth suka cerita, Kak kita pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengen bikin kegerakan. Tapi kita gak disupport. Yang menjadi musuh kami adalah para pemimpin gereja, majelis, orang tua. Ngapain sih anak muda bikin begituan? Kita sedang menemukan sesuatu yang cocok buat generasi kita. Untuk ngejangkau anak-anak muda. Tapi ngapain sih ngabisin duit gereja? Ngapain sih minjem ruangan? Ruangan tuh buat kita. Kamu tuh listrik mahal kamu. Jadi mereka justru dihambat bukan oleh iblis tetapi oleh majelis, oleh orang-orang yang ada di dalam, orang-orang generasi di atasnya. Harusnya generasi yang di atas ini kan mempersiapkan generasi di bawahnya kan. Karena mereka dalam pertempuran yang hebat Bapak Ibu. Loh zaman saya aja, saya kan udah nggak tua-tua banget tapi nggak muda. Di tengah nyangkut Bapak Ibu ya, nyangkut di tengah lah gitu ya. Zaman saya aja pornografi itu susah. Zaman saya waktu muda, ada nggak? Ada, tapi susah. Itu zamannya video, begitu loh, kaset video. Zaman generasi yang di bawah kita, itu pornografi itu mudah banget, gampang banget. Yang jangan kan pornografi, beli cyanida aja bisa online shop. Kita udah denger kan ceritanya kan?
orang kasih sate salah sasaran itu beli cyanida kata di online. Maksudnya semua lebih mudah hari ini. Menjangkau jiwa lebih mudah, harusnya lebih mudah. Memberitakan Injil harusnya lebih mudah. Tapi hidup rusak dan bejat juga lebih mudah hari-hari ini. Tinggal klik satu tombol aja seluruh penyesatan udah banjir di generasi ini. Mungkin yang sudah senior, yang tua sudah nggak nyambung gitu ya dengan lagu zaman sekarang, film zaman sekarang udah nggak mudeng. Tapi anak kita, cucu kita, mereka mudeng, mereka menerimanya. Dan kita nggak bisa diam melihat generasi ini tenggelam dan hilang. Karena kalau generasi itu rusak, generasi di bawahnya apa kabarnya Bapak Ibu? Di bawahnya lagi generasi ini akan muncul terus di bawah-bawahnya. Tuhan minta kita untuk sampaikan, ceritakan kepada angkatan-angkatan selanjutnya, kata Mazmur 78. Itu tugas kita loh. Sampaikan, ada pewahyuan pengenalan Tuhan yang kamu gak boleh diam. Yang bilang, udahlah biar sekolah minggu aja, biar youth aja. Saya pernah ketemu ada beberapa rekan hamba Tuhan yang anaknya gak sekolah minggu. Tapi cinta Tuhannya luar biasa. Ini ironis. Saya nggak bilang menganjurkan anak boleh nggak sekolah minggu ya, nggak juga, anak saya tetap sekolah minggu. Tetapi sekolah minggu aja nggak cukup kalau orang tuanya nggak pernah tanamkan nilai dalam hidup anak-anaknya. Akhir zaman ini ngeri banget Bapak Ibu. Jangan cuma lihat indahnya mall dan canggihnya teknologi, tetapi penyesatan, keterikatan, perbudakan itu real Bang. Jauh lebih nyata, jauh lebih mudah. Bahkan jauh lebih sulit untuk terlepas karena ada yang namanya kenikmatan yang membuat orang gak ingin keluar begitu saja dari semua itu. Tapi Alkitab bilang apa? Maklumkanlah, proclaim, call out, panggil keluar umatku. Dari zona nyaman mereka, dari keadaan mereka. Kita jangan pusing hanya cuma pikirin kontrakan, mikirin hutang, kebutuhan. Iya itu ada. Tapi Tuhan lagi panggil kita keluar untuk berpikir melampaui hanya sekedar kebutuhan kita. Kalau hari ini kita minta diberkati, itu bukan supaya kita kenyang saja. Tapi supaya kita bisa membantu generasi berikutnya. Harusnya itu di hati kita, di mindset kita Bapak Ibu. Amin. Support anak-anak muda kita. Ini bilang apa? Tadi maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk peperangan. Ini sebenarnya judul khotbah yang saya ingin kasih pagi hari ini. Bersiaplah untuk peperangan. Gitu. Karena orang gak sadar kita di tengah peperangan. Kita gak persiapan. Anak sekolah aja kalau zaman tawuran gak persiapannya kalah Bapak Ibu. Gak bawa senjata, gak bawa apa. Jadi persiapan itu penting gitu. Jadi dikatakan bahwa bersiaplah untuk peperangan. Kita ada di tengah-tengah pertempuran setiap hari, setiap saat. Siapa yang menyangka, gini, kalau kita lihat hidup seseorang hari ini cinta Tuhan. Tahun depan belum tentu loh orang itu cinta Tuhan. Saya gak bilang pasti ya, belum tentu. Artinya begini, mengasihi Tuhan itu bukan sesuatu yang statis. Kita nggak seperti lagu kebangsaan kita, sekali merdeka tetap merdeka, itu lagu kebangsaan kita, itu sebuah deklarasi. Tetapi di dalam Kristus sekali merdeka tetap merdeka, bukan begitu. Maksudnya gini, betul kita sudah merdeka, tapi harus dipertahankan kan kemerdekaan itu. Cinta sama Tuhan tuh nggak sekali lakukan terus nempel terus gitu, enggak. Tiap hari kita akan digoda oleh iblis untuk kecewa sama Tuhan. Kepahitan sama Tuhan. Saya mengalami, mami saya adalah orang yang pertama kali lahir baru di keluarga besar kami, keluarga besar. 8 bersaudara dia. Semua tante-tante saya, om saya, mami saya orang pertama lahir baru. Tapi ketika mami saya sakit beberapa tahun yang lalu, mami saya adalah orang yang meninggalkan Tuhan loh. Sampai 2 minggu menjelang dia meninggal, Tuhan kasih kepercayaan buat saya, membawa mami saya kembali sama Yesus. Kembali menerima keselamatan. Di situ saya sadar bahwa hati-hati gitu, hati-hati dengan hidup kita. Kalau kita nggak terus melekat setiap hari, yang merenungkan firman Tuhan setiap hari, nggak ada jaminan besok kita bisa mengasihi Tuhan. Karena godaannya sangat berat, sangat banyak. Nah, Bapak Ibu kasih, bersiaplah untuk peperangan, gerakanlah para pahlawan. Kata bersiaplah di sini waktu saya cek dalam bahasa Ibrani, berasal dari bahasa Ibrani kadosh. Kadosh. Kata kadosh itu punya pengertian hidup kudus. Ternyata persiapan terbaik untuk pertempuran adalah hidup kudus. Keren banget kan firman Tuhan? Jadi orang yang gak hidup dalam kekudusan adalah orang yang tidak siap untuk pertempuran. Orang yang tidak hidup dalam kekudusan adalah orang yang tidak siap ketika Tuhan mau pakai dia. Jadi ketidakkudusan membuat orang gak siap.
Kekudusan itu nggak cuma ngomongin sekedar perselingkuhan dan perzinahan Bapak Ibu. Hati yang kotor, pikiran negatif itu udah buat kita nggak kudus loh. Iri hati sama tetangga, nggak bisa ngampunin ipar mertua, itu udah buat hati kita nggak kudus loh. Betul gak sih? Dan ketidakkudusan membuat kita nggak siap ketika Tuhan mau bekerja, nggak siap untuk sebuah pertempuran. Itu sebabnya kalau kita nggak mau mengejar kekudusan, hidup dalam kekudusannya Tuhan, kita akan selalu kalah dalam pertempuran. Kita akan jadi bulan-bulanannya iblis. Nah, Alkitab bilang bersiaplah untuk peperangan. Kata peperangan itu berasal dari bahasa Ibrani milhamah. To fight, war, gitu ya. Berkelahi, bertempur, peperangan, perang gitu ya. Tapi kata milhamah itu punya akar kata, itu laham. Laham, artinya aneh. To eat, makan. Langsung ingat mangga besar saya. Terus saya pikir apa hubungannya perang sama makan? Bener gak sih Bapak Ibu? Apa kita makan cabai terus perang di perut, aduh mules gitu. Ternyata bukan. Saya doa loh sama Tuhan, Tuhan ini artinya apa ya? Perang sama makan tuh hubungannya di mana? Kenapa kata peperangan tuh akar katanya makan gitu. Sampai Tuhan tunjukkan satu ayat firman Tuhan di Yohanes pasal 4 ayat 35. Alkitab bilang gini, makananku ialah mengerjakan kehendak Bapa. Wow, ternyata peperangan itu bicara tentang berperang untuk mengerjakan kehendak Bapa. Dan kenapa dibilang makan? Karena orang makan itu jadi kuat, betul gak? Saya tadi berangkat ke sini nggak makan Bapak Ibu. Saya makan bakmi di mangga besar gitu ya. Udah berani sekarang gitu, udah tahu protokol. Saya makan bakmi tuh Pak deket situ tuh. Seberangnya Lawson gitu ya. Saya lagi ngiter naik motor jadi gampang kan nepi-nepinya. Saya makan bakmi nih. Udah lama gak makan bakmi babi. Saya makan tadi gitu ya. Langsung beroleh apa? Kekuatan. Tadi lemes sekarang seger kan makanya bisa begini. Jadi orang kalau makan jadi tambah kuat. Dan yang dimaksud makan kata Yohanes pasal 4 tadi adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau belum melakukan, baru dengar, belum makan. Kumur namanya. Saya udah ikut khotbah ibadah hari ini 3 kali ibadah pastor. Ibadah 1, ibadah 2, saya udah kenyang makan banyak. Tunggu, udah lakukan belum? Belum, baru dengar dong. Oh kumur-kumur. Karena kita bilang apa? Yang namanya melakukan, yang namanya makan adalah melakukan kehendak Bapa. Sebelum kita melakukan kehendak Bapa, belum kuat. Waktu kita taat untuk mengampuni, kita akan makin kuat. Kata untuk makan. Untuk kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Apapun yang kita taati Bapak Ibu, itu akan membuat kita kuat. Termasuk peperangan tadi. Berperang untuk mengejar kehendak Tuhan, kehendak Bapa dalam hidup kita. Peperangan ini bukan cuma asal tengking loh. Doa keliling, tangkang tengking. Betul juga, boleh juga. Tapi setelah kita jelaskan peperangan rohani di akhir zaman itu apakah sekadar tengking aja. Bapak Ibu saya percaya tengking-tengkingan, percaya banget. Saya sering doain orang pelepasan. Anak-anak dari, saya bantu mengajar di Hope Asia di daerah BSD. Itu anak-anak daerah dari Kalimantan gitu ya. Anak-anak dari desa-desa di situ. Datang mantan dukun, mantan preman. Wah udah pernah aborsi, berzina, semua. Itu saya suka ini pelepasan mereka. Waduh segala macem lah gitu ya. Sampai nabrak gelas berdarah-darah segala. Udah macem-macem saya doain mereka. Dan saya percaya tengkingan. Saya percaya nama Yesus berkuasa gitu ya. Tetapi ternyata ada peperangan rohani yang lain yang nanti kita akan bahas ada di ayat ini. Tapi intinya begini. Peperangan apa yang kita sedang upayakan Bapak Ibu? Peperangan apa yang Tuhan minta kita semua tuh mengusahakannya gitu. Memenangkannya. Apa yang perlu diperangi. Dan kenapa kita masuk dalam pertempuran tuh iblis tuh ingin stop kita dari apa sih? Gitu. Apakah supaya dia gak gereja? Apa cuma itu? Kan hari ini banyak orang gak gereja online gitu kan. Ya bukan masalah gak gereja, ternyata ada sesuatu yang iblis mau hentikan. Nah saya mau cerita begini. Tahun 2004 istri saya hamil. Jadi setelah 4 tahun kami menikah akhirnya hamil juga Fania gitu kan. Saya senang dong. Terus dia masih hamil-hamil muda begitu. Satu kali saya diundang khotbah. Sebetulnya saya ada sebuah jadwal di sebuah gereja di cancel. Karena gembalanya, bukan gembalanya, jadi papanya gembalanya, founder pendiri gereja itu meninggal. Jadi gereja tidak ada ibadah biasa karena peti matinya tuh ada di situ, di ruang ibadah. Jadi ibadahnya khusus. Saya di cancel. Saya bilang, oh gak apa-apa. Namanya orang meninggal masa iya kita maksa ya. It's okay gak apa-apa. Nah gara-gara cancel pelayanan itu tiba-tiba ada pelayanan lain masuk gitu. Saya dihubungin, bisa gak khotbah di gereja ini? Ada satu orang hubungin saya, minta saya khotbah di ibadah sore, ibadah terakhir dari satu gereja. Dan saya sampai gak percaya nama gereja, saya ulangi.
bener gak gereja ini? Bener gak? Karena itu salah satu gereja terbesar di Jakarta. Salah satu ya kan, gereja besar kan banyak. Itu tahun 2004 gitu ya. Saya sampai gak percaya, karena jemaatnya tuh ribuan. Bayangin itu tahun 2004 menjelang 2005 lah. Saya tuh kaget karena saya nggak percaya, saya diundang ke situ emang saya siapa gitu kan. Mereka dengar saya dari mana, mereka kan bisa ngundang siapa aja, orang gereja gede, kenal pendeta-pendeta bagus, kenapa mencari saya gitu. Tapi saya sampai cross check, beneran ternyata itu bener gereja itu gitu. Dan saya hanya diminta satu ibadah di ibadah paling terakhir. Datanglah saya sama istri saya berdua kan, sambil celingak-celinguk gitu ya. Wah ini gereja bener-bener di mall Bapak Ibu, ruangan lantai atasnya gede begitu. Waduh itu menurut pengurus itu muat 2000-an orang gitu ya. Datang di situ, hari itu saya nggak pernah khotbah di gereja sebesar itu. Itu pengalaman pertama kali datang, masuk ke ruang VIP, dijamu, diajak ngobrol sama para petingginya, cerita gereja ini sewa di sini sekian M, sampai waduh gitu ya. Udah gitu ya. Terus saya diajak ke pinggir panggung. Panggungnya gede, itu kayak panggung konser apalah begitu ya. Saya di pinggir sama pegang mic. Terus ada satu pengurus pakai jas bilang, Pak Pendeta nanti kalau dipanggil namanya maju ke depan, ambil mic-nya nyalain Pak dan langsung sikat aja Pak. Itu lighting udah terang banget Bapak Ibu. Itu praise and worship tuh bukan cuma segini, banyak ininya, ada choir-nya, ada saxophone, itu panggung rame banget kayak konser. Saya kayak kecil banget di situ tuh kayak ampun Tuhan gitu ya. Saya tuh minder banget hari itu, belum pernah khotbah di tempat sebesar itu waktu itu. Tapi Tuhan cuma bilang angkat kepala kamu karena aku mau lakukan sesuatu. Wah saya pikir wah dahsyat nih kayaknya gitu ya. Pokoknya saya berharap lah jangan permalukan saya Tuhan. Saya belum pernah khotbah di orang sebanyak ini. Terus begitu dikasih kode saya maju ke depan jalan itu ya. Terus saya berdiri di belakang mimbar seperti ini, saya pegang mic. Begitu saya mau doa, kan masih ada lagu-lagu syahdu Bapak Ibu ya. Masih lagu-lagu gitu ya. Lagi menjelang habis begitu tiba-tiba Tuhan bilang buka mata kamu. Udah saya buka mata, dibilang lihat sekeliling. Saya lihat Bapak Ibu itu orang-orang yang hadir, tua, muda, ada bapak-bapak pakai kursi roda, ada tante-tante pakai tongkat, semua gitu. Tuhan bilang lihat. Saya lihat apaan, emang ada siapa di sini? Ada artis kah atau ada siapa gitu. Saya cuma lihat begitu. Terus dia bilang gini, tahu nggak? Orang-orang ini datang ke sini gitu ya. Karena mereka mengasihi aku, menyembah aku, mengasihi aku dan sebagainya. Tapi tahu nggak? Bahwa harus ada orang yang tolong mereka untuk mengerti rencana Tuhan di hidup mereka. Itu kalimatnya gitu. Harus ada orang yang tolong mereka untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terus Tuhan cuma ngomong, aku mau kamu jadi orang yang menolong sebanyak mungkin orang untuk ngerti rencana Allah dalam hidupnya. Supaya orang-orang itu mengenapi rencanaku. Ternyata bukan khotbah yang keren hari itu yang saya dapat. Saya dapat sebuah pesan yang hari itu saya kandung Bapak Ibu. Itu kayak saya rahim rohani saya itu kayak ditaruh benih gitu ya. Istri saya hamil, saya juga hamil tuh. Serohani gitu ya. Kalau secara fisik enggak, ini buncit Bapak Ibu ya. Agak beda. Isinya baby dan babi itu emang beda tipis gitu ya. Jadi rahim rohani saya yang dibuahi gitu. Dan saya teringat satu lagu lama yang bunyinya gini. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terus kalimatnya begini kan. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya tiba-tiba ingat lagu itu, saya nangis Bapak Ibu. Dan saya tiba-tiba ingat, iya kita ada di bumi ini untuk hidup mengenapi rencana Tuhan. Jangan sampai saya ulang tahun terus tambah tua tapi gak pernah ada rencana Tuhan yang tergenapi dalam hidup saya. Dan hari itu saya menangkap sebuah visi yang sampai hari ini saya bawa kemana-mana Bapak Ibu. Sejak tahun 2014 itu Tuhan bawa akhirnya saya ke banyak tempat, ke banyak kota. Hampir tiap bulan terbang ke Korea pernah khotbah di situ, ke Taiwan pernah, ke Australia beberapa kali. Tapi pesan ini saya bawa dari tahun 2004 itu, momen di stage itu. Bahwa kemanapun saya khotbah, angle-nya tuh ke situ. Hidup mengenapi rencana Allah. Wah, gitu ya. Nah saya jadi mengerti pertempurannya tentang apa sih peperangan yang kita bahas tadi. Iblis ingin stop sebanyak mungkin orang Kristen supaya hidup kita udah Kristen baik-baik aja. Tapi gak pernah mengenapi rencana Allah. Wah itu buat saya sadar bahwa ya ampun Tuhan. Saya lihat di Alkitab Musa tadinya orang biasa yang mantan pembunuh yang gagap. Tuhan panggil untuk mengenapi rencana Allah. Kan begitu. Yosua, siapa Daud dicari oleh Samuel, mana nih anak muda urapi orang ini. Kenapa? Karena Daud harus mengenapi rencana Allah. Siapa lagi? Yeremia
Yang dibilang dari dalam kandungan ibuku engkau telah memilih aku dan sebagainya. Paulus yang mantan membunuh. Orang-orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk menenapi rencana Allah. Dan jangan salah Bapak Ibu, gak cuma jadi pendeta loh. Gak cuma jadi pendeta loh. Daud itu bukan pendeta, presiden Daud. Betul ya? Daud itu king loh. Dia bukan pendeta loh dia bukan pastor loh. Dia presiden. Nehemia, dia bukan pendeta loh. Dia koki loh zaman sekarang. Dia juru minuman raja. Esther itu bukan pendeta loh zaman dulu. Esther itu supermodel zaman dulu. Kalau kita compare. Jadi profesi itu gak ada yang rohani dan gak ada yang rohani. Selama kita menangkapnya untuk hidup menenapi rencana Allah, that's it gitu ya, kerjakan gitu. Jangan ngerasa, saya datang ke sebuah gereja, khotbah beberapa tahun lalu ya, diajak ngobrol sama yang undang saya gitu ya, bukan pendeta, bukan gembala, dia kayak koordinator ibadah. Dia tanya, Pak Ferry full time ya? Iya Pak, saya full time. Wah puji Tuhan ya. Saya tanya, Bapak kerja apa Pak? Sibuk apa Pak? Kalau saya mah gak kayak Bapak, gini-gini kan. Kenapa gini-gini ya gitu? Emang kerja apa Pak? Saya mah cuman kontraktor. Pak, kontraktor mah gak cuman kali gitu ya. Apanya yang cuman gitu. Maksudnya orang selalu berpikir full time itu lebih tinggi. Enggak. Tuhan perlu artis, Tuhan perlu atlet, Tuhan perlu menteri, Tuhan perlu bisnismen, Tuhan perlu untuk memenangkan dunia ini. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Bukan gereja penuh sama jemaat doang. Pikiran kita pendek kan, hanya ingin gereja penuh sama orang yang hadir. Oke, itu juga gak apa-apa. Tapi bumi penuh kemuliaannya, siapa yang akan menggarami dunia-dunia yang gelap itu? Dunia kedokteran, dunia segala macam. Kita bilang, itu gelap, itu. Enggak. Tuhan itu gak pernah terkurung di kotak yang namanya gedung gereja. Kita datang ke gereja untuk diperlengkapi. Supaya kita pergi ke dunia untuk menggarami mereka. Jadi Pak Andi khotbah di sini sama saya. Tugas Bapak Ibu berkhotbah di sana. Di warung, di restoran gitu ya. Di tempat-tempat yang lain. Saya lupa, saya pernah cerita di sini gak sih tentang satu kelompok ibu-ibu di Bintaro. Yang saya diundang khotbah ke situ, ngumpul ada 90-an orang ibu-ibu di satu rumah, komsel jam 9 pagi hari Selasa. Saya tanya ini siapa gitu kan. Mereka adalah ibu-ibu yang antar anak ke sekolah. Anak yang masuk sekolah, ibunya nongkrong di pintu gerbang sekolah tuh. Makan kue cubit, minum limun ya. Tapi gak cuma ngegosip tuh, bahas drama Korea, enggak. Mereka sharing firman Tuhan sampai 11-an tahun usia perkumpulan mereka. Di pintu gerbang itu ada wanita-wanita yang dikonseling, dimuridkan, dilepaskan, didoakan, gak jadi cerai, gak jadi bangkrut dan sebagainya. Ibu-ibu, Bapak Ibu, ibu-ibu rumah tangga yang orang pikir, ibu rumah tangga. Enggak, jangan ibu rumah tangga kalau diurapi beda. Habis goreng ayam, goreng tempe, antar anak sekolah, itu kalau penuh dengan Roh Kudus, wah beda. Di pinggir pintu gerbang bisa menangin jiwa, bisa muridin jiwa. Saya kan gak bisa di situ. Saya ngapain dong di pintu gerbang muridin orang Bapak Ibu. Tapi ada ibu-ibu yang gak punya gelar kependetaan, gak punya STH, tapi mereka ada di situ mengerjakan kehendak Bapa. Mereka sedang berkarya bagi kerajaan Allah. Orang yang mau cerai gak jadi cerai, yang mau bangkrut gak jadi bangkrut. Mereka cerita, saya sampai shock gitu kan. Ya ampun Tuhan, ini loh pasukan Tuhan di akhir zaman itu adalah ibu-ibu. Mami-mami yang gak cuma gosip doang begitu ya. Enggak, mereka sedang bicara tentang Tuhan dan kasihnya dalam hidup orang lain. Gak dibatasi oleh denominasi, gak dibatasi oleh tempat. Gerak-gerakan kipas-kipas sambil minum es gitu kan doain orang. Wow. Menurut saya itu keren banget Bapak Ibu. Dan harusnya kita menemukan itu. Kita harus menemukan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menemukan rencana Allah dalam kehidupan kita. Nah tadi Alkitab bilang, gerakan para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Saya berdoa, saya berharap bahwa seluruh jemaat di gereja ini bukan cuma jemaat, tapi pahlawan dan prajurit. Tapi Pak, saya banyak sakitnya, tapi utang saya belum lunas. It's okay. Sedang on the way, sedang dalam proses dilunaskan hutang-hutangnya. Sedang dalam proses disembuhkan. Tapi saya percaya bahwa seluruh jemaat tempat ini, Anda adalah pahlawan. Anda adalah prajurit. Itu paling enggak Tuhan lihatnya itu. Kita cuma lihat diriku, saya siapa sih, saya cuma orang biasa, saya cuma ini gaji saya kecil dan sebagainya. Kita lihatnya itu yang kita rasa. Tapi apa yang Tuhan lihat? Enggak. Betul enggak? Gideon, kalau pengen rasa-rasa nih, Gideon di Alkitab, seorang penakut yang sembunyi ketika Midian menyerang. Tapi Alkitab muncul, malaikat Tuhan muncul dan bilang, hey Gideon, pahlawan yang gagah berani. Kalau saya jadi Gideon, saya akan bilang, malaikat lu bohongin gua kan gitu kan. Tapi enggak, bukan bohong, karena yang dirasa sama Gideon dia penakut. Tapi yang Tuhan lihat, lu pahlawan, kamu pahlawan.
Yang orang lihat dari si Daud si bungsu adalah anak bungsu disuruh gembalain suka mengacau pas ini. Nggak bisa dibilangin disuruh ini. Kemerah-merahan bukan karena imut Bapak Ibu, bukan. Karena kejemur. Karena panas kejemur gitu ya. Tapi lihat apa yang Tuhan lihat. There's a king inside you. Ada raja dalam diri kamu yang Tuhan mau tarik keluar gitu ya. Sehingga Daud yang muda itu ternyata adalah masa depan Israel. Bahkan prototipe bagi Mesias. Itu sebuah gambaran tentang Yesus itu ada dalam hidupnya Daud, kepemimpinannya Daud. Lalu di ayat berikutnya dibilang begini, tempala mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Nah, ini yang saya mau jelasin. Tempala mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Apa sih mata bajak? Apa sih pisau pemangkas? Itu profesi kita Bapak Ibu. Zaman dulu mata bajak buat apa? Ya buat ngebajak. Itu apa? Itu buat nyari duit, buat cari nafkah, buat itu kalau ditarik ke zaman kita, itu profesi kita. Pisau pemangkas itu profesi kita. Tapi dibilang tempala mata bajakmu jadi pedang, pisau pemangkasmu jadi tombak. Ini yang tadi saya mau bilang bahwa senjata peperangan kita bukan cuma darah Yesus. Bukan cuma nama Yesus. Bukan cuma kuasa Roh Kudus, bukan cuma firman Allah. Betul, itu semua senjata rohani ya. Firman Tuhan itu pedang roh, nama Yesus berkuasa, kuasa Roh Kudus. Itu memang betul. Tetapi ada satu hal yang kita nggak boleh sampai nggak tahu gitu ya. Bahwa ternyata profesi kita sehari-hari itu senjata peperangan rohani Tuhan yang dahsyat. Apapun itu Bapak Ibu. Mau buka restoran, buka warung, jualan ini, online shop. Itu bisa dipakai Tuhan loh untuk memenangkan jiwa, mengubahkan hidup banyak orang. Siapa bilang gak bisa? Bisa. Dan harus arah gereja ke depan tuh ke situ. Saya menyebutnya liquid church. Wih keren ya. Liquid church itu apa? Gereja yang cair. Tahu gereja cair Bapak Ibu? Air itu kalau tumpah dia akan masuk mana-mana. Kalau ada banjir. Artinya harusnya pengaruh kerajaan Allah tuh bisa meresap dan merembes kemana-mana. Gak bisa ditahan sama gedung gereja doang. Untuk kalangan sendiri. Acaranya, pesannya enggak. Gitu kan? Acaranya untuk kalangan sendiri. Tetapi pesan Tuhan itu untuk dunia ini. Untuk orang-orang terhilang. Makanya saya minta Bapak Ibu Saudara kasih kalau di gereja tangkap baik-baik firman yang diajarkan selama di sini minggu demi minggu. Karena kita tugasnya bukan yang penting udah setor, yang penting sudah absen. Enggak. Jangan jadi orang Kristen yang punya mental cuma absen doang gitu ya. Tetapi jadilah kontributor, orang yang berkontribusi dalam kegerakan Tuhan. Berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua mungkin gak banyak punya aksi di lapangan karena udah tua, terbatas gerakannya ya. Tetapi sadarkah anak-anak muda kita perlu nasihat yang penuh hikmat dari orang tua? Orang kalau udah tua jadi penasihat Bapak Ibu ya. Tapi kalau nasihatnya gak ada isinya gimana? Tapi kalau itu diurapi, sekali ngomong boleh gak? Papa ngomong sama kamu, engkau ngomong sama kamu. Tuhan bilang begini, itu kalau diurapi anak-anak kita tuh bisa jadi Bapak Ibu. Bisa jadi sesuatu yang dahsyat. Tugas kita yang sudah senior-senior ini ngelepasin berkat buat mereka. Kamu mau pergi keluar kota, sini Papa tumpang tangan dulu buat kamu. Gitu dong. Kayak Abraham tuh tumpang tangannya tuh kayak dihargai gitu ya. Karena apa? Karena dia seorang yang saleh, dia seorang yang dekat dengan Tuhan. Saya berdoa di tempat ini ada orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Terus ayat berikutnya dibilang tadi ya. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Baiklah orang yang tidak berdaya. Tidak berdaya itu kadang-kadang itu keadaan kita. Nah sih. Utang saya masih banyak, sakit belum sembuh-sembuh, masalah finansial ini, konflik. Aduh kita kayak cuma lihat keadaan kita gak berdaya-berdaya. Dan kalau kita hanya melihat ketidakberdayaan kita gak pernah mulai. Walaupun masalah belum selesai, yuk jalan dulu. Bapak Ibu pernah tahu kan Alkitab? Orang masih sakit Tuhan bilang perlihatkan dirimu pada imam-imam. Belum sembuh loh Tuhan, perlihatkan. Di tengah jalan sembuh. Mungkin ada orang-orang yang hari ini Tuhan lagi ngomong begitu. Masalahmu banyak, tunggu selesai dulu. Enggak usah nunggu selesai. Jalan sekarang, layani jiwa-jiwa, layani generasi. Mungkin di tengah jalan dia sembuh. Pak Andi Pranoto sama saya kenal satu hamba Tuhan di Bali. Pak Andi Prawira, ya Pak ya. Itu satu hamba Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Dia gak banyak di gereja, dia ada di jalanan. Dia menangkan jiwa, dia anak-anak rohaninya menjangkau anak-anak LGBT, bikin ibadahnya gak di gereja, di diskotik. Tempat namanya Boshe, itu dari airport, dari pasar tuh gak terlalu jauh. Saya pernah khotbah di situ Bapak Ibu. Tempatnya bau rokok gitu ya, gelap, gak ada salibnya. Kita mah ada burung merpati, dia enggak, ada burung besi lambangnya Boshe. Wah gitu ya, diskotik gitu. Saya khotbah di situ.
Karena saya nggak bisa pulang karena gunung meletus waktu itu beberapa tahun yang lalu. Saya khotbah di situ. Itu yang kalau kita khotbah yang hadir orang Kristen. Tapi ada orang yang nggak kenal Tuhan yang bisa denger juga tuh yang lagi siap-siap buat diskotik buka. Nah yang menarik, Pak Andi satu kali datang ke Jakarta, saya undang khotbah di gereja saya. Dia bilang, Pak datang ke gereja saya. Dia cerita satu cerita, dia bilang begini, Pak Andi Prawira punya sakit. Ya udah dia kan senior, mungkin sama Pak Andi yang bersama ya usianya ya Pak ya. Lebih tua dari saya. Dia punya sakit beberapa, saya kurang tahu sakit apa. Tapi dia harus minum obat 10 butir seumur hidup. Ceritanya dia, 10 butir. Orang kalau minum obat 10 butir capek Bapak Ibu, seumur hidup. Terus dia layani jiwa-jiwa, ada satu orang yang dia layani, menurut cerita dia, orang kena, kalau nggak salah kena HIV gitu ya. Orang ini harus minum obat 2 butir seumur hidup. Terus dia doa sama Tuhan, Tuhan kok banyakan saya obatnya. Dia 2 saya 10 gitu kan. Memang sih harusnya lebih banyak berkatnya, tapi kok banyakan obat yang minum seumur hidup 10. Dia doa sama Tuhan, Tuhan saya capek minum obat. Saya mau stop minum obat. Dan saya janji kalau Tuhan sembuhin saya mau kasih hidup saya buat generasi ini. Itu berapa tahun lalu, saya lupa. Mungkin 4 tahun lalu, 3 tahun lalu Bapak Ibu. Dan apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan sembuhkan dia. Hari ini gak minum obat satupun, dia bilang. Dan hari itu saya coba ngerti, berikan Tuhan alasan kenapa dia harus sembuhkan kita. Karena dia mau masuk dalam rencana Allah tadi. Mau menggenapi rencana Allah. Jangan hanya terpusat pada ketidakberdayaan kita. Orang yang tidak berdaya hendaklah berkata, aku ini pahlawan. Berarti bohong dong pastor, berarti kita kayak menyangkal keadaan. Enggak, itu harus jadi kalimat iman buat kita. Kita mau percaya fakta atau kebenaran. Fakta dan kebenaran itu 2 hal berbeda loh Bapak Ibu. 2 hal berbeda. Fakta itu begini ya, kita lihat medical check up kita, that's a fakta. Kita ngeliat ATM kita 49.000. Itu gak bisa dicabut tuh. Kecuali bilang sama anak sama temen, codok dong 10.000 gitu ya. Goban baru bisa pencet keluar pecahannya gitu ya. Setahu saya terakhir saya beberapa tahun lalu di Bandung di stasiun kereta itu ada pecahan 20.000. Gak tahu sekarang masih ada gak pecahan 20.000. Tapi kalau gak nyampe 50.000, aduh. Saya tahu apa arti kekurangan. Saya sering dulu punya momen gak bisa nyabut ATM Bapak Ibu karena gak ada duitnya begitu ya. Dalam nama Yesus, tetap aja sama gak ada duitnya gitu. Mau celupin minyak urapan juga tuh kartu ATM gak ada duitnya. Tapi saya belajar bahwa itu fakta, gak punya uang itu fakta. Bokeh itu fakta ya gak sih? Dompet tuh gak mau ngerogoh duit, gak ada, gak cukup mau pergi mau beli ini. Itu fakta, tapi itu bukan kebenaran. Sakit itu fakta, tapi kebenarannya adalah dia Yehova Rafa, dia Allah yang menyembuhkan. Bokeh itu fakta, tapi bukan kebenaran. Kebenarannya dia adalah Yehova Jireh, dia Tuhan yang menyediakan. Mau hidup berdasarkan fakta atau kebenaran. Tidak berdaya itu fakta mungkin buat kita. Tapi kebenarannya adalah kamu itu pahlawan atau Tuhan. Kita mau percaya siapa gitu. Karena kalau nggak begini kita nggak pernah mulai. Kita nggak pernah mulai untuk bergerak dan mulai genapi rencana Tuhan. Pada akhirnya begini, saya percaya jemaat ini suka berdoa. Berdoa sama Tuhan, minta Indonesia dipulihkan, minta anak diberkati, minta sakit disembuhkan, minta utang dilunasi. Boleh Bapak Ibu, Tuhan adalah Bapa yang baik, kita boleh minta apa saja. Tapi ada satu doa yang kita gak boleh stop untuk kita naikkan sama Tuhan. Doanya kira-kira bunyinya begini. Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Tuhan, kau mau apa dalam hidupku? Nyatakan rencanamu. Supaya hari ini aku tahu. Aku harus ngapain. Kita cuma sibuk minta ini itu tapi gak pernah ingin tahu isi hati Tuhan itu apa sih dalam hidup kita. Yuk genapi rencana Tuhan Bapak Ibu. Karena saya percaya begini. Saya bikin kuis sebentar ya. Menurut Bapak Ibu Saudara kasih. Ketika Yesus hidup di bumi 33,5 tahun. Terus dia mati di kayu salib. Menurut Bapak Ibu semua, Yesus pribadi yang gagal atau sukses? Waktu Yesus hidup 33,5 tahun, terus mati muda tuh. Di kayu salib, telanjang untuk dosa yang bukan dosanya dia. Menurut kita, Yesus pribadi yang sukses atau gagal? Siapa yang bilang gagal? Siapa yang bilang sukses? Siapa yang gak hadir di sini? Oke, gak apa-apa. Saya cuma ajak kita berpikir aja. Menurut saya, Yesus hidup di bumi 33,5 tahun, mati muda untuk dosa yang bukan dosanya dia.
telanjang di kayu salib, menderita dengan luar biasa. Menurut saya Yesus pribadi yang paling sukses. Dia pribadi yang berhasil. Karena konsep keberhasilan menurut Tuhan bukan sekedar kaya, bukan sekedar umurnya panjang, bukan seperti Bang Hotman atau Syahrini gitu ya. Yang kita lihat itu, wah kayaknya Atta Halilintar apalagi gitu. Bukan itu, tetapi sukses adalah hidup mengenapi rencana Allah. Harusnya itu. Kalau kita bilang kita ingin seperti Yesus, Yesus itu konsep suksesnya nggak kayak dunia loh. Suksesnya dia adalah hidup mengenapi rencana Allah. Mau nggak kita embrace, kita rangkul hal yang sama, bahwa sukses saya hari ini bukan sekedar punya mobil banyak, bukan sekedar punya karir yang bagus, bukan sekedar bisa keliling dunia, bukan. Kalaupun itu dapat, puji Tuhan. Tapi sukses saya adalah hidup mengenapi rencana Allah. Dan saya mau nutup dengan kalimat ini nih. Saya dengar kalimat ini dari Pendeta Chris Manusama. Dia bilang begini. Kalau kita jadi dokter yang hebat, it's okay. Tapi sorga gak perlu dokter. Kenapa? Yesus tabib segala tabib. Kalau kita ntar di sorga tuh gak perlu dokter. Kalau kita arsitek yang hebat, sorry banget. Tuhan arsiteknya di sorga. Jalan dari emas dan sebagainya. Sorga gak perlu arsitek. Yang perlu dokter, yang perlu arsitek itu apa? Bumi ini, di dunia ini. Dan kalau kita kerjakan apapun profesi kita, dokter, arsitek, artis, atlet atau apapun, itu semua, profesi itu semua cuma alat untuk mengenapi, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Wah, saya ingat kata-kata itu Bapak Ibu, dan saya arahkan anak-anak rohani saya, jemaat saya, yuk jangan malu jadi orang yang karyawan, bisnismen atau apa, itu rohani loh. Karena rohani atau tidak bukan masalah kerja di gereja atau tidak. Kalau kamu jadi bisnismen dan mengandalkan Tuhan, dipimpin Roh Kudus, kamu rohani. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, WL dan sebagainya, tapi dipimpin oleh daging, kamu gak rohani, kamu duniawi juga. Kan begitu. Tapi karena rohani artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Yuk kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita berdoa. Datang sama Tuhan. Kira basya, kadadada baya, dadadada. Tuhan Yesus, kami ada di tengah-tengah pertempuran. Begitu kami memutuskan kami untuk mengasihi Engkau, hidup mengenapi rencana Allah. Satu hal yang kami tahu dan percaya bahwa iblis dan kerajaan kegelapan akan berusaha untuk menghentikan kami. Iblis akan berusaha membuat kami kecewa sama gereja, kecewa sama Tuhan, kecewa sama hamba Tuhan, keterikatan dengan dosa, kembali ke dosa masa lalu, hidup dalam kesia-siaan. Tapi hari ini kami mau bangkit Tuhan. Baik kami yang masih muda maupun kami yang sudah tua. Kami tahu kami berdiri di hadapan-Mu sebagai pahlawan dan prajurit. Pertempuran di pikiran kami harus dimenangkan. Pertempuran di hati kami harus dimenangkan. Pertempuran di generasi kami harus dimenangkan. Pertempuran di anak-anak kami, di cucu-cucu kami yang sedang bergula bertempur dengan semua pengaruh kerajaan kegelapan dari sosial media harus dimenangkan Tuhan. Kami gak mau jadi penonton, kami mau terlibat. Mungkin kami susah bergerak karena sakit, karena usia. Tapi kami tak percaya bahwa urapan Roh Kudus, pewahyuan daripada Tuhan itu gak bisa dihentikan, gak bisa di stop oleh apapun. Kami mau jadi orang-orang yang berdoa buat generasi ini. Terlibat buat generasi ini. Memenangkan jiwa, tapi terlebih lagi kami mau jadi orang-orang yang menggenapi rencana Tuhan. Bapak, biar firman-Mu hari ini membedah hati kami. Mengobrak-abrik hati kami. Kalau selama ini kami terlalu nyaman jadi orang Kristen. Ke gereja baik-baik, gak punya kasus pernikahan, gak punya kasus keuangan. Kami pikir gak ada yang salah. Dan hari ini kami belajar untuk mengerti bahwa ada yang salah dengan kami kalau kami gak punya hati buat generasi ini. Ada yang salah dengan kami kalau kami gak punya hati untuk menggenapi rencana Tuhan. Kami dipanggil untuk keluar. Kara, to call out. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari keadaanmu. Dan mulai terlibat terhadap apa yang Allah sedang kerjakan di tengah-tengah generasi ini. Roh Kudus berikan hikmat buat setiap kami. Setiap kami akan punya peran yang berbeda. Punya fungsi yang berbeda. Dan kami mengerti bahwa ladang pelayanan bukan gereja saja, tapi ladang pelayanan sesungguhnya adalah dunia ini. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Ada saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum kenal Tuhan, teman tetangga, sahabat yang belum kenal Tuhan. Ada bahkan musuh-musuh kami yang belum kenal Tuhan. Itu
tanggung jawab kami Tuhan Yesus. Biar hari ini kami mau jadi prajuritnya Tuhan. Kami percaya kami bisa memenangkan pertempuran. Amin. Urapi setiap kami Tuhan. Dengan hati yang rela, hati yang teguh. Dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami mau selesaikan apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Supaya waktu kami kembali ke rumah Bapa, kami bisa bilang bahwa kami telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Terima kasih. Urapi setiap kami. Buat anak-anakmu berhasil dimanapun kami berada. Bukan untuk kemuliaan kami. Tapi karena di tempat itu ada orang-orang yang akan memenangkan bagi Yesus. Aku berdoa biar di tempat ini ada orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa di Indonesia. Di kementerian, di pemerintahan, di dunia bisnis, di dunia politik. Bahkan aku berdoa di dalam nama Yesus ada orang-orang dari gereja ini akan dipakai sampai bangsa-bangsa Tuhan. Negara-negara lain akan mengalami sentuhan kasih Tuhan melalui anak-anakmu yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Biar kebenaran dan kasih Tuhan dalam hidup kami itu menginfeksi dunia ini seperti virus, seperti corona bahkan Tuhan. Yang mengubah apa saja yang disentuhnya. Kami percaya itu harusnya Injil itu seperti itu, kebenaran harusnya seperti itu. Seperti virus yang betul-betul mewabah, mengubahkan sebuah bangsa, sebuah negara. Tapi kalau kami diam itu akan terjadi. Tugas kami adalah menularkan virus itu. Virus kebenaran, virus kasih karunia. Terima kasih Bapak. Buat kami nggak tahan untuk nggak bergerak hari-hari ini. Meskipun COVID belum berakhir, meskipun kami social distancing, meskipun kami belum bisa banyak pergi kemana-mana, tapi kami tahu bahwa Roh Tuhan gak bisa dibendung oleh itu semua. Kemanapun Tuhan minta kami bergerak, melangkah, berbicara, posting, telepon, atau apapun kami akan lakukan. Karena Injil Kerajaan Allah harus diberitakan pada seluruh bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Kami ingin menyambut akhir zaman dengan antusias. Karena kesudahan zaman bukan akhir buat kami, ini awal. Karena kitab Wahyu itu bukan kitab tentang hal-hal yang hopeless, no. Kitab Wahyu tentang kitab kemenangan Tuhan, kemenangan orang percaya bersama dengan Kristus. Kami mau antusias dengan akhir zaman Tuhan, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang menang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pakai gereja ini secara dahsyat untuk lahirin para pemimpin, untuk melahirkan, mencetak para pemimpin. Dari orang-orang muda akan lahir dari sini, diutus ke tempat-tempat yang paling jauh. Dan aku berdoa, Pak Andi dan Ibu akan jadi pemimpin yang luar biasa yang tidak takut kehilangan orang-orang. Bukan karena mereka tinggalin Tuhan, tapi karena orang ini dilepas seperti anak panah yang melesat begitu jauh untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis di tempat-tempat yang jauh. Tempat ini menjadi apostolic center untuk tempat di mana rasul-rasul yang punya hati diutus ke tengah-tengah marketplace Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih. Persiapan gereja ini Tuhan untuk apa yang sedang Kau buat di akhir zaman. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu dan Saudara. Terima kasih Pak Ferry. Memang bukan hal yang mudah bagi Pak Ferry harus bisa pelayanan, tapi dia komitmen karena saat yang sama teman dekatnya dimakamkan. Jadi itu bukan hal yang mudah sebenarnya juga. Tapi terima kasih Pak Ferry tetap punya komitmen untuk melayani kita di tempat ini. Dan untuk message firman Tuhannya yang luar biasa yang diurapi sesuatu yang sangat penting bagi kita. Saudara, karena hal yang sangat penting saat ini adalah kalau lagi musim kering, gali itu tanah, siapkan waduk yang sebesar-besarnya. Pada saat hujan, kita bisa nampung air hujan dengan sebanyak-banyaknya. Artinya, jangan berpikir kita jadi orang kecil. Kalau tadi firman Tuhan, jangan berpikir kita orang tidak berdaya. Kita ini pahlawan, aku ini pahlawan. Jadi siapkan diri hal-hal yang akan besar. Pada saat nanti Yesus datang kedua kalinya, Yesus butuh orang-orang yang Yoel 3 ini, ayat 9-11. Ini akhir zaman, jadi memang kita harus siapkan diri. Karena saya rasakan, Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini Tuhan percayakan banyak hal. Cuman kita siap nggak di dalam ini? Pertanian ditawarkan, alat kesehatan juga ditawarkan, bisnis ada yang ditawarkan. Bukan masalah bisnisnya, masalah keuangannya. Tapi kesempatan itu untuk beritakan Injil. Jadi beritakan Injil bukan di mimbar.
beritakan Injil dalam profesi sehari-hari. Tadi kan mata bajak jadi pedang. Sesuatu yang sangat betul-betul firman Tuhan ini berlaku untuk kita. Jadi saya pikir, saya dorong, kita semua harus siap. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita semua harus siap. Dan Tuhan akan percayakan bagi orang-orang yang siapkan diri. Ya, baik, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau menolong kami semua. Biar kami boleh menjadi pahlawan-pahlawan-Mu yang melakukan kehendak-Mu Tuhan. Yang membawa peperangan-peperangan. Kami boleh menikmati karena kami tahu bahwa waktu kami melakukan firman Tuhan, kami boleh menikmati kekuatan yang luar biasa. Ada satu yang dahsyat yang mengalir dalam hidup kami sehingga kami boleh memenangkan peperangan-peperangan yang ada ini. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan juga menolong kami baik dalam profesi kami bisa menangkan peperangan itu dan kami bisa menguasai bidang itu Tuhan, sehingga kami boleh menggarami dan merangi dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, apapun profesi kami semua, baik yang ada di onsite maupun yang ada di online, kami berdoa supaya kami semua boleh dipakai oleh Tuhan, masuk dalam rencana-Mu, kehendak-Mu, boleh berkarya. Sehingga kami sebagai orang-orang tebusan-Mu Tuhan, kami terus berkarya untuk menjangkau, memuridkan, memberdayakan dan membuat orang lain juga bisa berkarya bersama-sama dengan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong kami semua Tuhan. Biar Tuhan ada kasih karunia Tuhan bagi kami. Tuhan juga menolong hamba-Mu Pak Ferry. Tuhan juga berkati hamba-Mu ini Pak Ferry, Ibu Fania dan Del juga. Tuhan juga berkati mereka bertiga. Dan biar pelayanan-pelayanannya juga boleh diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kuasa Tuhan bekerja. Bangsa ini Tuhan juga menolong untuk bangsa ini Tuhan. Supaya tidak terjadi seperti the next India Tuhan. Kami minta belas kasihan Tuhan. Walaupun saat ini banyak orang yang mudik, yang harus memaksakan diri mudik, tapi kami berdoa supaya bangsa ini tidak mengalami seperti di India Tuhan. Selamatkan bangsa ini Tuhan, biar terjadi pertobatan bagi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau menolong kami untuk boleh tampil di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, bawa kami untuk melihat perubahan-perubahan yang bisa kami buat saat-saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jokowi Tuhan, supaya Tuhan juga menolong dia dalam sebagai presiden. Tanggung jawab yang memang makin berat. Banyak paranormal yang ingin menjatuhkan dia. Tapi kami berdoa Tuhan, kami minta Tuhan, gagalkan rancangan-rancangan kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan yang ingin menjatuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri yang menolong kami, Tuhan sendiri yang membela kami, dan sehingga dia boleh tetap bertahan sampai 2024. Kami juga berdoa biar bangkitkan pemimpin-pemimpin yang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan untuk jadi pemimpin di bangsa ini juga. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang mengalami masalah keuangan juga diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar Tuhan kami tidak akan kekurangan kebaikan Tuhan sepanjang hari-hari yang kami lalui. Dan Tuhan menyembuhkan yang sakit COVID pun juga disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedukaan karena kehilangan teman-temannya, keluarganya yang berduka, kami berdoa Tuhan menghibur mereka, Tuhan menolong mereka secara khusus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin berikan persembahan kami. Biar persembahan kami boleh menjadi bau harum bagi Engkau. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan melalui persembahan kami. Baik yang nanti yang dalam kotak persembahan maupun juga nanti yang melalui transfer. Tuhan berkati setiap persembahan kami. 1 rupiah pun berharga bagi Engkau Tuhan. Dan Engkau menilainya dengan cara-Mu Tuhan. Berikan upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan melalui persembahan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan mengasihi-Mu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau seorang diri.
Tuhan adalah Bapa yang kekal, yang peduli dalam hidupmu. Dia melindungi engkau dan dia memberkati engkau. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya katakan, Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.